Hey Google, bersihkan rumah dengan kurumi laser. Baiklah, menyalakan kurumi laser. Hey Google, matikan kurumi laser. Baik, mematikan kurumi laser. Halo semua, welcome to NZRK YouTube channel. Kali ini saya akan membahas sebuah robot vacuum cleaner Kurumi KV03 Laser Plus. Apa aja kelebihan dan kekurangannya? Apakah masih worth it untuk dibeli tahun 2021 ini? Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dulu ya. Ini harganya sekitar 5 jutaan untuk KV03 Laser Plus. Kira-kira kekurangannya itu tetap bisa sesuai nggak sama kebutuhan kamu di rumah? Karena untuk membeli sebuah robot vacuum cleaner, kamu harus pertimbangkan budget dan juga kebutuhan. Jadi pertimbangkan apa aja kekurangannya. Kalau masih sesuai dengan kebutuhan, ya silakan dibeli. Oke, lanjut tonton videonya sampai selesai. Oke, pertama kelebihannya dulu deh. Ini tuh upgrade banyak banget di vacuum power. Karena ini robot vacuum cleaner, kalian harus perhatikan vacuum powernya. Untuk Laser Plus vacuum power itu di 1800 PA sampai 2500 PA. Itu vacuum power yang cukup besar ya. Jadi worth it untuk kalian beli kalau kalian masih merasa kurang maksimal di robot vacuum cleaner yang kalian punya, atau kalian pengen yang bisa nyedot hampir segala hal termasuk kayak biji-bijian, benda-benda yang agak besar. Ini bisa nyedot nih. Karena yang sebelumnya Kurumi KV03 itu hanya 400 sampai 600 PA aja. Kemudian kelebihan berikutnya itu di baterainya. Baterai Laser Plus ini sekarang udah 3200 mAh karena sebelumnya tuh cuma 2200 mAh aja. Jadi upgrade sekitar 1000 mAh. Lanjut ke kelebihan berikutnya. Bisa lihat nih ada tonjolan di sini. Ini sensornya. Jadi sekarang sensor robot vacuum cleanernya udah pakai laser, udah nggak yang infrared pakai gyroscope lagi. Sensor ini gunanya supaya kalian membersihkan bisa lebih presisi. Dia kalau nabrak juga nggak kayak jeder gitu. Dibanding kalau yang sensornya hanya di depan, sensor yang gyroscope itu yang pakai infrared, ini sensornya udah dia berputar-putar nih 360 derajat untuk nge-scan ruangan kalian dan membersihkan dengan lebih cepat dan juga lebih presisi. Kemudian kelebihannya lagi, ini robotnya udah bisa mapping nih guys, terus juga bisa connect ke HP kalian, ada aplikasinya namanya aplikasi WeBack. Terus dia udah connect ke wifi juga, bisa kalian suruh pakai smart home Google gitu, pakai Alexa. Kalau kalian punya speaker atau misalkan kalian mau suruh dari HP gitu kayak oke Google nyalakan robot vacuum cleaner, itu bisa pakai Kurumi yang ini si Laser Plus ya. Hey Google, bersihkan rumah dengan Kurumi laser. Baiklah, menyalakan kurumi laser. Hey Google, matikan kurumi laser. Baik, mematikan kurumi laser. Kemudian kelebihannya kita ke tangki air pelnya. Karena yang sebelumnya tangki air pelnya itu kapasitasnya kecil banget. Ini kapasitas 300 ml nih, bisa kalian lihat. Terus ada indikatornya lagi, keren banget. Karena yang
Mamibot sih nggak ada ya indikatornya seperti ini. Jadi si tangki air yang baru ini dia udah ada osmosistem, bisa kalian atur water flow-nya untuk tingkat kebasahan pelannya ini, kain pelnya bisa kayak low, medium sama yang lebih basah lah, seperti itu. Berguna untuk kalian ngepel lantai parket, jadi nggak terlalu basah. Kalau misalkan kalian mau ngepelnya tuh nggak terlalu basah kuyup atau banjir, ini juga nggak akan bocor nih kalau sistem tangki pel yang seperti ini. Terus kelebihan berikutnya yang mungkin hanya ada di Kurumi Cafe 03 Laser Plus itu ada di bagian bawah robot vacuum cleaner. Ini dia nih, kalau kalian lihat di sini, ini adalah lampu UVC. Jadi sama seperti UV One yang pernah saya review, bisa kalian lihat di deskripsi. Tapi ini ada di robot vacuum cleaner loh, dan dia nyala secara otomatis selama robot vacuum cleaner ini lagi membersihkan, memvakum ataupun ngepel. Seperti ini. Jadi lantai rumah kalian itu bisa steril dengan UVC, dengan teknologi yang sangat canggih ini. Oke, kita lanjut ke kekurangannya. Mungkin itu yang lebih kalian tunggu. Ini karena ada tonjolannya yang merupakan sensor laser. Jadi itu ada kekurangan dari ketinggian robotnya jadi bertambah. Sebenarnya robotnya ini slim kalau nggak ada tonjolan laser. Kekurangan yang kedua adalah water tank dan speaker. Water tank dan dustbin. Jadi di water tanknya ini dan dustbin ini kan modelnya yang saling menggantikan. Kalau kita mau ngepel kita harus ganti water tanknya, terus kita masukkan. Dan kalau mau vakum atau nyedot kita pakai yang ini, yang dustbin. Kekurangannya dengan sistem yang seperti ini, hampir rata-rata untuk yang osmosistem seperti ini sama. Dia kalau lagi ngepel dia tetap bisa nyedot sih, lihat nih ada lubangnya untuk tangki debunya. Kalau saat kamu ngepel debu akan tetap masuk ke sini. Ini tetap bisa dibersihin, cukup praktis juga. Bisa dibuka tuh, kalau misalkan debunya masuk sini kalian bisa bersihin. Tapi daya bersihnya itu nggak akan sebersih kalau kalian pakai tangki debu. Jadi sebaiknya dengan tangki pel seperti ini, kalian tetap membersihkan rumah dengan tangki debu dulu sampai rumah kalian bersih. 1 kali pembersihan, baru kalian ngepel. Jadi ini untuk sisa-sisa debu aja. Nah, tangki debunya ini HEPA filternya hanya 2 lapis, yaitu yang bentuknya seperti emang HEPA filter. Terus ada semacam kayak lapisan seperti ini. Nah ini hanya 2 lapis, kalau yang Mamibot tuh ada 3 lapis. Jadi ya pertimbangkan aja karena harganya kan sebenarnya setara. Jadi karena ada opsi lain mungkin kalian bisa pikirkan. Terus di sini ada speakernya, entah speaker atau apa. Kalian sharing ya di komen di bawah karena saya juga kurang tahu ini apa sebenarnya. Tapi ini yang jelas sistem elektronik. Sehingga untuk membersihkan debunya kalian bisa lihat yang bisa dicuci adalah hanya filter utama yang tadi nih, filter yang putih ini. Ini bisa dicuci walaupun jangan sering-sering. Tapi tangki debunya ini sayangnya nggak bisa dicuci nih, nggak bisa dibasahin dengan air. Bisa kalian lihat di sini ada sistem elektroniknya yang sayang banget jadinya. Ini nggak bisa dipakai dibilas bersih gitu. Jadi nggak bisa dijemur, dibilas bersih. Nah selanjutnya kekurangan dari Kurumi Laser Plus ini pada finishing dari produknya dan warnanya. Sebenarnya ini bagus, tapi karena glossy jadi dia lebih gampang kelihatan berdebu, dan juga kalau misalkan kepegang-pegang kita angkat tuh lebih fingerprint gitu, lebih kelihatan ada jejak jari. Jadi kalian harus lebih sering membersihkan robot vacuum cleaner daripada warna lainnya. Kalau diangkat si Kurumi ini apa ya, kayak
pernya itu kita matiin dulu. Pernya itu kayak agak nggak sturdy gitu, kayak agak tuing, suka ada bunyi-bunyi gitu, tuing gitu. Kekurangan berikutnya itu pada remote control. Remote control Kurumi Laser Plus udah nggak ada layarnya lagi sekarang. Jadi layar itu berfungsi untuk kita scheduling, atau kita bisa melihat nih di layar remote biasanya kita lagi di mode apa, apalagi di mode zigzag, mode fan yang mana, slow atau fast, seperti itu. Tapi sayang sekarang remote controlnya malah jadi lebih sederhana dari yang dulu. Ini salah satu kekurangan ya menurut saya. Ada kekurangan lagi nih pada Kurumi Laser Plus. Di bagian brushnya ini ada tutupannya, jadi dia punya garis seperti ini di framenya. Nah, garis seperti ini bisa menghalangi kotoran atau benda yang lebih besar dari luas garis ini. Jadi kalau yang agak terlalu lebar kotorannya itu nggak bisa kesedot sama Kurumi Laser Plus. Ini salah satu kelemahan dari Kurumi Laser Plus. Tapi kalau bendanya lebih kecil dari luas ini, jarak ini bisa masuk.